Ya, kalian tahu saya ngapain tadi? Nah, pada video kali ini saya mau membahas seputar fleksibilitas suatu raket. Fleksibilitas suatu raket menurut saya menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan bagi mereka yang ingin bermain badminton, terutama bagi para pemula atau mereka yang baru bermain. Kalau pada video-video saya sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa ada 3 hal utama dalam satu raket, yaitu berat, material, dan tarikan senar. Nah, fleksibilitas suatu raket ini juga menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, karena fleksibilitas suatu raket itu akan menentukan karakter kita nanti bermain seperti apa. Tidak sedikit yang memilih raket itu asal-asalan, tidak memperhatikan kekakuan atau fleksibilitas suatu raket, padahal itu menentukan nanti karakternya akan seperti apa, apakah itu nanti cocok digunakan atau tidak. Oke, welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Jadi jangan kemana-mana, kita akan membahasnya lebih lanjut setelah yang mau lewat berikut ini. Oke, sebelum lanjut saya mohon dukungan dan supportnya dari teman-teman yang mampir ke channel ini dan nonton video ini untuk subscribe agar channel ini dapat berkembang dan saya tetap terus semangat membuat video-video yang informatif buat teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, yaitu fleksibilitas suatu raket. Yang ingin saya sampaikan adalah bagi para pemula atau bagi teman-teman yang baru terjun bermain badminton, selain beberapa hal yang diperhatikan seperti merek raket, terus kosmetiknya atau mungkin beratnya, teman-teman juga perlu memperhatikan soal fleksibilitas suatu raket. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di pasaran itu ada beberapa macam fleksibilitas suatu raket. Mudahnya adalah fleksibilitas dan stiff. Flex itu lentur ya, dan stiff itu kaku. Nah, di antara flex dan stiff itu ada beberapa suatu raket itu ada beberapa titik di mana itu menunjukkan dia tingkat kekakuan atau tingkat fleksibilitasnya itu seperti apa. Jadi ada yang stiff, ada yang medium stiff, ada yang medium, kemudian flex, dan ada yang medium flex. Nah, ada bermacam-macam yang teman-teman mungkin bisa temukan di pasaran. Kadang ada yang mencantumkan fleksibilitasnya di raket seperti ini, Towson Gamblet N059 ini shaft flexnya high, nah tertulis high. Kemudian mungkin ada juga yang nanti biasanya menggunakan indikator biasanya, tapi kadang yang keterangan yang tertulis di raket itu mungkin tidak sama seperti yang kita rasakan. Seperti di sini itu tertulis high shaft flex, berarti dia fleksibel. Sementara yang saya rasakan di sini ini tidak begitu flex ya, masih medium flex. Nah, kembali lagi ke soal yang tadi, buat teman-teman yang baru bermain pemula itu disarankan, bukan saya menyarankan, cuma saya mencari informasi dan testimoni itu banyak mengatakan bahwa mereka yang ingin bermain badminton baru pemula itu disarankan nyari raket dengan fleksibilitas itu medium atau flex. Karena apa? Karena mereka yang baru bermain pemula itu secara teknis itu
belum matang dalam segala hal. Ya meskipun hanya namplek atau memukul kok ya, tapi tidak sesimpel itu. Dalam badminton itu ada beberapa hal yang ternyata mesti perlu diasah, perlu dilatih. Jadi tidak asal mukul. Dan selain teknik dari faktor dari manusianya, itu juga kita mesti memperhatikan faktor dari raketnya. Seperti tadi itu ada berat, kemudian material, kemudian tarikan senar, juga fleksibilitas suatu raket. Nah itu nanti akan menunjukkan, atau teman-teman akan bisa merasakan raket itu nanti enak dipakai atau tidak. Sebagai contoh, misalkan teman-teman baru bermain, baru terjun, baru pemula, kemudian membeli satu raket. Nah ternyata kita ambil contoh, Yonex itu mengeluarkan seri terbaru, yaitu Astrock 100 ZZ dan Astrock 100 ZX. Kemudian teman-teman kepincut dengan raket itu dan kemudian membelinya. Padahal kalau dilihat itu karakter dari raket itu, fleksibilitasnya itu stiff. Nah, kalau bagi pemula yang main dengan menggunakan raket dengan fleksibilitas stiff, itu tentu saja tidak akan cocok. Karena apa? Karena secara teknis itu raket itu kaku, dan raket kaku itu kecenderungannya biasanya itu ditujukan untuk pemain yang sudah pro atau bisa dikatakan advance, pemain-pemain profesional. Kalau teman-teman perhatikan, pemain-pemain profesional itu raketnya pasti stiff, hampir pasti stiff. Dan kalau teman-teman perhatikan di seri-seri tertinggi raket dari suatu brand, itu pasti kecenderungannya stiff, atau kalau tidak dia stiff agak ke bawah lah, tidak medium, tidak flex. Karena apa? Karena raket dengan tingkat kekakuan tinggi, stiffness-nya tinggi, atau raket stiff itu memiliki beberapa karakter. Yang pertama yang jelas adalah itu raket itu kaku. Nah, raket kaku itu dia itu memiliki efisiensi dalam mentransfer kekuatan lengan kita sampai ke kok. Nah, maksudnya adalah, jadi kalau pemain profesional itu mereka sangat membutuhkan akurasi dan transfer yang baik power mereka ke kok, sehingga raket yang dipilih, raket yang cocok adalah raket yang stiff. Sementara untuk pemula yang secara teknis belum matang, raket yang cocok adalah medium dan medium ke bawah ya, agak flex. Karena apa? Karena biasanya powernya belum kebentuk, power tangannya belum kebentuk, sehingga fleksibilitas suatu raket ini akan membantu memberikan kayak kekuatan instan, kekuatan tambahan ketika kita mengayunkan. Karena suatu raket itu ketika kita pukul itu ada sedikit lengkungan yang terbentuk ya, meskipun nggak banget, tapi ada beberapa raket yang karakternya misalkan fleksibel, dia akan kelihatan melengkung. Nah, itu lengkungan itu memberikan tenaga tambahan, sehingga selain kekuatan dari kita, itu ada kekuatan dari raket. Nah, sehingga pemula dan yang baru bermain itu disarankan, direkomendasikan, disarankan itu cari yang raket dengan fleksibilitas medium ke bawah, karena secara power belum terbentuk, sehingga raketnya akan membantu memberikan power tambahan tersebut. Nah, memang ada plus minusnya ya, plus minus kelebihan dan kekurangan dari suatu fleksibilitas suatu raket. Kalau yang saya ketahui, yang saya pelajari itu,
raket stiff itu memang enak untuk soal akurasi, kontrol itu enak, dan mungkin cocok untuk pemain yang tipikalnya agresif. Kalau cepat itu pastikan butuh raket yang stabilitasnya bagus, butuh raket yang stabil, sehingga raket stiff itu cocok. Sementara untuk raket yang kaku, raket yang fleksibel itu agak kurang, kalau menurut saya kurang tingkat akurasinya kurang sebaik jika dibandingkan dengan yang fleksibilitasnya stiff. Tapi kelebihannya adalah kelebihan raket dengan fleksibilitas flex atau medium itu kalau buat pemula tentu akan jadi enak dan terbantu, karena lob atau pukulan-pukulan jauh ke belakang kemudian smash itu akan terbantu dari fleksibilitas dari raket itu. Tapi tentu kalau pemain-pemain pemula pasti belum sampai ke tingkat mainnya tuh, belum sampai ke tingkat akurasi, belum begitu memperhatikan tingkat akurasi. Kalau pemain pemula kan secara teknik di lapangan adalah bagaimana ketika kok sampai ke lapangan mereka, kok itu berhasil dikembalikan. Nah, memang seiring berjalannya waktu mungkin perlu dipertimbangkan kembali, apa kira-kira kita cukup dengan raket dengan fleksibilitas itu atau ingin lebih dinaikin lagi. Nah, kecenderungannya buat ya meskipun tidak banyak, tapi mereka yang sudah lama bermain badminton itu ya jam terbangnya tinggi, semakin lama itu mencari raket dengan tingkat akurasi yang baik, atau kalau tidak mencari raket yang bisa mentransfer power mereka, sehingga kecenderungannya itu ke medium stiff, bahkan ke stiff. Tapi itu kembali ke preferensi dan kesukaannya masing-masing. Ada juga yang sudah lama bermain tapi tidak memilih stiff, karena raket yang stiff itu bagi yang power tangannya belum jadi itu pasti akan sangat membebani tangan ya, karena kita butuh untuk memukul kok, menghasilkan pukulan yang bagus itu membutuhkan power yang cukup, yang bagus dari lengan kita. Kalau belum matang ya lengan kita bisa terasa sakit. Itu pengalaman saya rasakan pertama kali saya memiliki raket yang masih biasa, itu fleksibilitasnya kaku, ketika dipakai itu ya begitu hasilnya, setelah itu tangan menjadi sakit. Oke, jadi yang dapat saya simpulkan di sini adalah bahwa untuk pemula atau yang baru bermain, baru terjun bermain badminton, pilihlah raket dengan fleksibilitas medium atau medium ke bawah, atau kalau mau medium stiff juga tidak apa-apa, tapi jangan coba yang stiff karena biasanya tidak cocok. Tapi kalau mau coba-coba ya silakan. Oke, kalau yang sudah jam terbangnya tinggi, yang powernya gede, yang tangannya sudah terbentuk bagus, bisa cari yang stiff atau yang medium stiff, pasti cocok. Apalagi yang suka smash, itu raket stiff itu cocok karena bisa menghasilkan pukulan yang keras, bisa mentransfer power dengan baik. Tapi kalau tangannya belum terbentuk, ya nanti hasilnya melempem, kurang maksimal. Oke, jadi demikian video kali ini. Semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan, nanti mohon
koreksinya bisa tulis di kolom komentar. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video yang lain. Salam sehat, salam Namplek.